Ayah sang pembunuh. Ayah membunuh ibu. Siapapun tahu akan hal itu. Ayah senang berburu, senang sekali. Di suatu waktu, ia akan membawa burung beo yang berisik. Di waktu lain, ia akan membawa rubah yang cantik. Dan di waktu lainnya, ia akan membawa gajah yang sangat besar. Namun, tangkapan ayah kali ini berbeda. Dia tak berisik, tidak cantik, dan tidak besar. Dia suram, dia kelam. Tubuhnya sangat ramping, sampai-sampai bisa saja tubuhnya itu tertiup terbawa angin. Ia dibawa di dalam sangkar yang cantik sekali. Sangkar putih dengan rumbai-rumbai bordiran yang indah. Tubuh eloknya dihias dengan bunga-bunga asfodel yang senada dengan sangkar putih dan bola mata hazel miliknya. Sorak-sorai terdengar begitu ia melangkahkan kakinya mendekat pada ayah. Dia tak tersenyum, tak terlihat bahagia sedikit pun. Aku tarik ucapanku yang mengatakan dia tidak cantik. Dia cantik, bahkan saat dia tidak tersenyum. Meskipun tak secantik rubah yang dulu ayah bawa, untukku dia cantik. Tangkapan ayah kali ini berbeda. Kali ini disematkan lingkar nama di jarinya, dipamerkan pada seluruh dunia. Aku bahkan diperbolehkan melihatnya. Kenalkan, ini ibu barumu. Ibu, sosok asing yang ayah bawa 2 tahun lalu. Ia bukan ibu kandungku, dan tak pernah terasa seperti ibu. Kasihnya tak pernah sampai, sosoknya tak pernah bisa aku gapai. Tak pernah diteruskannya sayang itu padaku. Tak pernah ditampakkannya senyum tulus itu padaku. Bola mata hazel indahnya tak pernah menatap penuh cinta padaku. Lantas, sosok seperti itukah yang harus aku panggil ibu? Ia sering menangis, sering sekali. Isak tangisnya selalu dalam sunyi, tak terdengar dan tersembunyi. Di balik penjara kertas-kertas berdebu, tangisnya bak melodi pemecah sepi. Lantas mengapa kau habiskan air mata berhargamu itu dengan bertahan dan tak kabur terbang jauh dari sangkar ini? Tanyaku dalam diam kala ku dengar isaknya. Tangisnya tak leka membuatku berhenti bertanya. Namun ada 2 saat tangisnya memberikan tanda tanya besar dalam hidupku. Tangis yang membuatku rapuh dan ingin mendesak ayah untuk melepaskannya. Kali pertama, saat itu tubuh kanak-kanakku yang lemah terjangkit penyakit. Nafasku terengah, suhu tubuhku amat tinggi. Aku sudah terbiasa dalam sunyi. 8 tahun hidup tanpa ibu membuatku beradaptasi untuk melakukan segala hal sendiri. Bahkan saat sakit seperti ini. Kesadaranku sering hilang seiring berjalannya waktu. Sampai-sampai aku berpikir tak apalah jika aku mati. Selalu, setiap saat, setiap waktu. Kecuali saat malam tiba. Walaupun kukatakan aku terbiasa, sungguhnya aku tersiksa. Saat malam tiba, sebisa mungkin aku menahan sakitku. Setidaknya aku tahan sampai pagi agar kalau aku mati, mereka tak terlambat mengetahui. Agar jasadku tak membeku dalam sepi. Namun, malam ini aku sudah di ujung batas. Sulit rasanya aku bernafas. Dadaku sesak, kepalaku berat. Apakah aku akan mati? Sayangnya mentari telah pergi sehingga kematianku tak akan diketahui hingga fajar menjemput nanti. Lalu tiba-tiba terdengar lirih tangis dari sisi kanan kasurku. Bertahanlah, sembuhlah, kembalilah. 3 kata itu terus terucap disertai isak tangis di tengah senyapnya malam. Digenggamnya tanganku, dielusnya dengan lembut surai hitamku, disekanya peluhku, dan dibisikannya kata-kata ajaib itu pada indera pendengarku. Dibukanya pelan netraku, menelisik dengan susahnya mencari sumber suara.
Aku terkejut, terperangah. Ia di sini. Ia yang sedari tadi bersamaku. Ia ibu. Ia bukan ibu kandungku, dan tak pernah terasa seperti ibu. Kali kedua, malam itu aku berkelana mengitari rumah, mencari angin, menyegarkan pikiran. Tak bisa terlelapnya aku kala itu membawaku pergi menelisik ke setiap sudut tempat yang kukunjungi. Berhentilah aku di depan pintu perpustakaan yang tak tertutup rapat. Siapa yang pergi ke perpustakaan saat tengah malam begini? Gumamku mendekat. Ku buka perlahan pintu ukir kayu yang engselnya sudah lumayan berkarat. Sesosok indah terdiam menatap kosong ke arah luar jendela yang besar. Air matanya jatuh. Tangisnya meluruh. Terpaku aku menatapnya. Setersiksa itukah ia? Ia ibu. Sosok yang menangis dalam diam itu ibu. Ia bukan ibu kandungku dan tak pernah terasa seperti ibu. Ayah membunuh ibu. Siapapun tahu akan hal itu. Sama halnya dengan itu, siapapun tahu seberapa jatuhnya ayah pada ibu. Dipindahkan ia dari perpustakaan ke kamarnya saat ia terlelap lelah. Diberikan segala harta padanya. Ditatap penuh cinta dirinya. Namun, apalah arti cinta jika yang dicintai tak merasa bahagia? Atau, itukah yang dimaksud cinta? Namun, selalu tersenyum ia di hadapan ayah. Selalu ditenangkannya kesah ayah. Selalu diterima semua hadiah ayah. Tak pernah aku dengar ucapan tidak pantas ia tuturkan pada ayah. Ialah ibu. Ia bukan ibu kandungku dan tak pernah terasa seperti ibu. Ayah membunuh ibu. Siapapun tahu akan hal itu. Dipeluknya tubuh yang mendingin kaku. Diciumlah lamat seluruh bagian wajahnya. Dibisikkan kata maaf di setiap detiknya. Ialah ibu. Sosok yang tak lagi bernyawa dalam pelukan ayah. Aku akan melepaskanmu. Aku berjanji akan melepaskanmu. Kembalilah. Kembalilah. Aku mohon. Kembalilah. Ia bukan ibu kandungku dan tak pernah terasa seperti ibu. Namun, kali ini dipanggilnya ia ibu olehku. Ia ibuku. Ia ibuku. Ibuku yang kasihnya selalu sampai. Ibuku yang sosoknya bisa selalu aku gapai. Ia ibuku. Dan ayahku membunuhnya. Ayah membunuh ibu.